ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Alhamdulillah, segala puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan matan Nawaqidul Islam, dan kita sudah sampai kepada pembatal yang kelima. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah, yang dengannya kita ambil ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala, al-khamisu, yang kelima adalah man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafar. Kelima, barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun mengamalkannya, maka pelakunya telah kafir. Sebagaimana biasa, ketika kita mau memahami nawaqidul Islam, maka kita harus kembali kepada definisi. Di mana definisi tentang Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri. Enggak apa-apa kita ulang-ulang. Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah dengan tauhid. Yang memiliki dua konsekuensi secara langsung. Yang pertama itu adalah al-inqiyadu lahu bit-tha'ah. Al-inqiyad itu adalah tunduk dan taat. Tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala bit-tha'ah. Bit-tha'ah sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Qasim, yang dimaksud dengan di situ adalah syariat. Dan konsekuensi yang kedua itu adalah wal bara'atu, berbara'ah dari apa? Dari kesyirikan dan para pelakunya. Kesyirikan dan para pelakunya. Nah, inilah dia Islam. Kapanpun seorang itu memenuhi definisi, siapapun dimanapun, maka dia disebut Muslim. Pada saat zaman Nabi Nuh alaihi salam, maka orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, tunduk taat dengan syariatnya Nabi Nuh alaihi salam, berbara'ah dari kesyirikan dan para pelakunya, maka saat itu pengikut Nabi Nuh yang seperti ini sifatnya disebut Muslim. Ketika zaman misalnya Nabi Musa, sama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, tunduk taat terhadap syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Musa. Kemudian berbara'ah dari kesyirikan dan pelakunya, maka saat itu disebut Muslim. Setelah Nabi Musa misalnya datang siapa? Nabi Isa. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, tunduk dan taat kepada syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Isa. Misalnya ada orang yang bilang, enggak, saya maunya syariat Nabi Musa aja. Maka saat itu dia udah bukan Muslim lagi. Yahudi namanya. Ya kan? Yang ikut Nabi Isa, Muslim. Maka setelah zaman Nabi Isa, datang Nabi SAW, barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, tunduk dan taat kepada syariatnya siapa? Syariatnya Muhammad SAW. Barang siapa bilang, ana maunya syariatnya Nabi Musa, Yahudi, udah enggak Muslim lagi dia. Ana mau ikut syariatnya Nabi Isa, Nasara, udah bukan Muslim lagi. Dan berbara'ah dari kesyirikan dan para pelakunya, maka dia saat ini disebut juga sebagai Muslim. Nah, pembatal yang kelima, kata penulis rahimahullahu ta'ala, man abghadha syai'a, barang siapa yang benci kepada apa? Kepada sesuatu. Syai'an. Jadi enggak harus banyak. Enggak harus banyak. Man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa
Rasul. Yang dibawa Rasul. Walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafar, dia batal Islamnya. Telah kafir. Nah, kira-kira pembatalnya dari mana? Batalnya dari mana nih? Dari segi inqiyad, dari tunduk dan taat. Kenapa memangnya? Kenapa? Karena dalam hatinya dia nggak ikutan tunduk. Barakallahu fiik. Di mana kita udah bahas bahwa masalah tunduk dia terbagi menjadi dua. Ada tunduk secara batin, ada tunduk secara amalan. Masalah batin ini masalah akidah. Masalah amalan ya berarti dia amaliyah. Semuanya dua-duanya harus tunduk. Jadi kayak misalnya ada kewajiban, misalnya kewajiban jilbab. Kewajiban jilbab, maka pada seluruh kaum muslimin itu wajibnya dua. Yang pertama dia batinnya itu tunduk. Oh iya, emang itu syariat Islam. Dan hukumnya wajib. Akidah. Baru nanti amalannya, kalau dia bisa tunduk, alhamdulillah. Kalau nggak bisa tunduk, maka dia akan menerima konsekuensinya. Nggak memakai jilbab berarti dosa. Kenapa? Karena ditinjau dari amalan. Tapi kalau misalnya amalannya gitu yang harus dilakukan, dan kalau misalnya tidak dilakukan dia juga kufur, maka dua-duanya juga harus penuh. Tetapi di sini, sebagaimana kata al-akh, di sini adalah benci. Benci itu adalah pembatal tunduk dari segi batinnya. Dari segi batinnya, dia benci sama ajaran yang dibawa Nabi SAW. Gimana mau tunduk sama taat? Di dalam hatinya udah benci. Jadi ini satu gambaran permasalahannya. Bencinya itu pembatal dari segi inqiyad al-batin. Yang kedua, kita harus tahu bahwa yang dia benci itu adalah sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Yang dibawa oleh Rasul. Yang dibawa oleh Rasul itu ada perkara zahirah, ada perkara yang jelas, ada perkara yang khafiyah, yang samar. Kalau misalnya perkara yang samar, kemudian seseorang itu dia benci, maka nggak batal Islamnya sampai dia dikasih tahu. Sampai dia dikasih tahu. Kayak misalnya ada orang benci sama sutroh. Lu ngapain sih sholat pakai ngadep-ngadep papan begitu? Kenapa sih harus ada tembok di depannya? Ngapain sih ngadep tembok? Ribet amat. Benci dia. Gitu. Maka yang seperti ini nggak langsung batal Islamnya. Kenapa? Karena masalah sutroh itu adalah permasalahan yang samar dari ajaran Nabi SAW. Tapi kalau udah perkara yang jelas yang dibawa oleh Nabi SAW, karena yang dibawa oleh Nabi SAW yang pertama itu adalah risalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Barang siapa yang dari perkara yang jelas dia benci di situ, contohnya apa? Contohnya perkara tauhid, dia benci tauhid, dia benci Al-Quran, benci apa lagi? Jilbab dia benci sholat, zakat, siyam, dia benci. Bentar lagi puasa lagi. Ini perkara yang jelas. Maka inilah yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah ta'ala, bahwa barang siapa yang benci, yang merupakan pembatal dari inqiyad yang batin, sesuatu yang dibawa Rasul dalam perkara yang jelas, walaupun dia mengamalkannya, walaupun dia pakai jilbab, tapi ketika ada temannya yang dia bilang, ketika lepas di jilbab dia bilang lepas dari belenggu, kemudian dia dukung, batal Islamnya. Kenapa? Karena dia setuju bahwa jilbab itu belenggu, gitu. Belenggu. Maka ini gambaran permasalahannya. Sehingga kita telah memahami gambaran permasalahan, juga kita telah memahami konteks al-inqiyad,
bahwa di situ ada antara al-batin maupun amaliyah. Kalau malas gimana? Batal nggak? Malas deh pakai jilbab deh, gerah. Batal nggak? Kenapa? Karena ingkiatnya nggak batal, ingkiatnya masih ada, dia masih tunduk. Oh iya, ini memang dari agama saya, ini memang dari agama saya. Cuma iman belum kuat, iman belum cukup kayaknya nih untuk pakai jilbab. Yang kayak gini nggak batal Islamnya. Maka kita juga udah bahas tentang alasan yang membatal keislaman. Tinggal kita bawa perkataan ulama sebagai pendukung pemahaman. Insyaallah kita bawa coba kalamnya Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah ta'ala wal hasil أن الذي يكون في قلبه بغض لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا دليلا على نفاقه وعلى عدم إيمانه. Walhasil, alhasil, barang siapa yang di kalbunya, jadi sesuai ya dengan gambaran permasalahan bahwa ini permasalahan inqiyat kalbu, batin. Barang siapa yang di kalbunya dia benci atas apa? Atas apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam, sesuatu dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna hadza dalilan ala nifaqihi wa ala adami imanihi. Ini menunjukkan tentang penyakit nifaknya dia dan tidak adanya iman dari dirinya dia. Wa in kana yadda'il iman wa in kana ya'mal bihadhil ahadits zahiran. Walaupun dia ngaku sebagai orang yang beriman, walaupun bahkan dia mengamalkan hal tersebut, mengamalkan hal tersebut, fa inna hadza naqidun min nawaqidil Islam. Maka yang ini merupakan pembatal keislaman, batal orangnya, batal keislaman orangnya. Hanya saja kalau misalnya pembatalnya itu batin, kita nggak bisa tahu, karena masalah kebencian itu di dalam dada. Kita nggak tahu nih fulan atau fulanah benci atau enggak, kita nggak tahu. Sehingga selama dia tidak menunjukkan, maka kita nggak boleh menilai, kita nggak boleh melabeli. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Loh, terus bisanya kelihatan kapan? Ya kalau emang dia udah nunjukin. Kalau dia nunjukin lewat apa? Lewat perkataan atau lewat sikap. Maka ketika sudah ada translasi dari kebenciannya dia dengan perkataan ataupun perbuatan, maka saat itulah kita nilai batal Islamnya. Batal Islamnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka ini kita nggak bisa dan nggak bisa ngira-ngira. Tanpa indikator yang kuat kita nggak bisa ngira-ngira. Dan yang lebih patut adalah terhadap orang yang masih diragukan, maka kita berhusnudzon di situ. Apabila kalau indikatornya lemah, kurang kuat, maka kita husnudzon aja. Husnudzon, ya mungkin dia cuma malas kali, nggak nyampe taraf benci, paling malas doang. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Tapi kalau emang udah ketahuan, gitu. Ya kalau dia bilang jilbab belenggu, lepas jilbab lepas belenggu. Apa afwan? Kan gitu kan kita. Antum bilang apa? Jilbab belenggu. Ini benci namanya. Yang kayak begini maka kita yakini kekufurannya. Masuk kepada pembatal berikutnya, yaitu pembatal yang keenam, as-sadis. Qala rahimahullah ta'ala, as-sadis man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aw thawabillah aw iqabihi kafar. Wad dalilu qauluhu ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang keenam, barang siapa yang mengolok-olok sesuatu dari ajaran Rasul atau pahala Allah atau siksanya, pelakunya telah kafir. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Rasul, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kalian meminta udzur, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kalau ini benci, maka di pembatal yang keenam dia mengolok-ngolok
Mengolok-ngolok. Apa yang diolok-olok? Sesuatu yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Au thawabillah, ataupun tentang pahala Allah. Yang mana tentang pahala Allah itu termasuk dari yang dibawa Rasul alaihi salatu wassalam. Au iqabih, atau tentang hukuman atau siksaan atau ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kafar, pelakunya juga batal Islamnya. Maka yang kelima dan keenam ini hampir mirip. Hampir mirip. Cuma kalau yang keenam batalnya kenapa? Kan kalau yang tadi kelima ingkiyatnya batil, yang segi batin dia batal. Kalau yang ini mengolok-olok, tidak mengagungkan syariat. Barakallahu fiik. Jadi masalah tunduk dan taat itu kan ada batin, ada amaliyah. Kalau misalnya amaliyah kan tinggal dilakukan atau enggak ditinggalkan gitu. Tetapi kalau masalah batin, dia bukan cuma asal terima aja. Tetapi di situ masih ada yang lain. Ada masalah ridha, ada masalah ta'zim atau mengagungkan. Jadi orang muslim ketika dia bilang, misalnya jilbab lagi lah, jilbab wajib, maka dari batinnya, dari masalah penerimaan dia yakin, oh iya ini memang wajib, ini merupakan yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Tetapi dia nggak ridho, ya kan? Masak sih kayak gini, udah zaman kayak gini Islam masih gini-gini, emang wajib, tapi nggak ridho dia. Sama, masih batal tuh ingkiyatnya. Begitu juga dengan mengagungkan. Segala sesuatu yang datang dari syariat Islam dia harus agungkan. Jadi nggak bisa dia remehkan. Nah, mengolok-olok ini adalah pembatal dari segi yang mengagungkan. Dari segi batinnya, atau dia juga mengamalkannya. Dari segi batin misalnya ada orang yang mengolok-olok, dia ridho, diam aja dia gitu, atau enggak ikutan ketawa. Menurut dia betul-betul lucu itu ketika agama Allah Subhanahu wa taala dinistakan atau diolok-olok. Oh iya, mau lucu banget. Atau bahkan dia pelakunya. Dia pelakunya. Maka yang seperti ini batal dari segi inqiyatnya atau istislamnya. Maka disitulah yang alasan membatalkan keislaman. Bedanya kalau mengolok-olok, kalau yang sebelumnya itu adalah benci, ini masalah permasalahan batin. Kalau mengolok-olok dia bisa kelihatan. Dia permasalahan zahir, masalah amaliyah. Dia bisa kelihatan. Jadi barang siapa yang udah mengolok-olok apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW dalam perkara yang jelas. Sekali lagi, gitu. Yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah taala di sini adalah dalam perkara yang jelas. Kalau perkara yang samar harus dikasih tahu dulu. Kita kasih tahu, Pak, afwan, yang antum olok-olok itu merupakan bagian dari agama Islam. Mengolok-olok sutroh atau mengolok-olok apa? Misalnya jenggot kayaknya zahirah deh. Ya. Tapi mungkin isbal, ya kan? Mengolok-olok isbal. Maka yang seperti ini harus dikasih tahu. Karena kan masalah isbal nggak seterang orang-orang pengajian gitu. Orang-orang awam ya isbal itu kan baru zaman-zaman sekarang aja ngetren. Ya kan beberapa tahun yang lalu orang, wallah alam, ini orang sebenarnya ngapain kok pakai celana kayak gitu, kayak, ya kan? Yang dia ikutin siapa nih? Orang nggak tahu, gitu. Maka saat kala itu dia olok-olok, maka harus kita kasih tahu, Pak, saya ngikutin kayak begitu, ngikutin Rasul alaihi salatu wasallam. Ma asfala minal ka'bain minal izar minal ka'bain fa finnar. Barang siapa yang di bawah minal ka'baini minal izar, dari pakaian bawah lebih dari mata kaki, fa finnar, itu ada di neraka. Itu sabda Nabi SAW, Pak.
Oh gitu. Kalau udah dikasih tahu dia bilang, walaupun sabda Nabi SAW, nggak suka saya sama yang kayak gini-gini, kalau syariatnya kayak gini, pakaian aja pakai diatur. Ya kan, benci ditunjukin. Atau enggak dia ini, alah syariat kayak begitu, emang orang kebanjiran atau segala macam. Kalau udah dikasih tahu, itu untuk perkara yang samar. Tapi kalau dalam perkara yang jelas, ya kan, dia mengolok-olok salat, mengolok-olok hari akhirat, mengolok-olok panasnya neraka, mengolok-olok apalah, haramnya daging babi, ya kan, haramnya khamar, haramnya zina, maka ini merupakan jelas. Jangankan orang muslimnya, orang kafirnya aja tahu. Orang kafirnya tahu. Maka yang seperti ini, maka kita nilai kekufurannya. Perkataan, tinggal yang nomor 4 adalah perkataan ulama yang mendukung pemahaman insyaallah ana masih membawakan kalamnya Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah taala annahu yajibu ihtiramu wa ta'dhimu Allah jalla wa ala wa ijlaluhu wa anna man naqasa Allah fa innahu yakfur mithla ma qalatil yahud yadullahi maghlulah. Wajib bagi dia untuk mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa taala dan juga memuliakannya dalam artian syariatnya. Wa anna man, barang siapa yang tanaqqasallaha, barang siapa yang justru mengurangi, tidak mengagungkan, meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yakfur, maka dia kafir. Mithlu maqalatil yahud, sebagaimana apa yang diucapkan oleh Yahudi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, yadullahi maghlulah, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Masyaallah. Allahul musta'an. Wa qauluhum, dan juga tentang perkataan mereka, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah Subhanahu wa taala faqir wa nahnu aghnia. Adapun yang kaya itu kita. Adapun yang kaya itu adalah kita. Hadza tanaqqusun lillahi wa kufrun billahi azza wajal. Maka yang seperti ini menganggap remeh dari ajaran agama, yang termasuk diantaranya mengolok-olok, merupakan kufrun billahi azza wajal. Itu merupakan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada pembatal yang ketujuh. Qala rahimahullahu ta'ala as-sabi'us sihr. Yang ketujuh adalah sihir. Wa minhu as-sarfu wal atuf. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ketujuh, sihir. Dan termasuk jenis sihir adalah sarf dan atuf. Sengaja ana tidak artikan karena yang namanya jenis-jenis sihir dari zaman ke zaman namanya bisa berganti, ya kan, tampilannya bisa berganti. Maka pada zaman Syekh rahimahullah taala, sarf dan ataf ini ilmu pelet. Ilmu pelet. Maka artinya ini bukan cuma sekedar kalau pelet batal, kalau bukan pelet enggak batal. Enggak, ini cuma sebagai contoh aja. Sebagai contoh aja. Maka barang siapa yang melakukannya atau ridha dengannya, maka dia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya tidak mengajarkan sihir kepada seorang pun sampai mengatakan sesungguhnya kami hanya fitnah, hanya cobaan, maka sebab itu janganlah kamu kafir. Batal yang ketujuh itu adalah sihir. Ini yang bisa jawab, ana kasih buku Al-Furuq nih satu. Iya Pak. Ini ada 3 nih Pak. 3 ya? Oh. Ana kasih satu nih insyaallah. Sihir batalnya dari mana?
Kan pembatal keislaman sihir. Kalau yang kemarin-kemarin tuh udah kita lihat tuh. Oh, kalau yang tadi berarti batal ingkiatnya, kalau yang ini batal ininya. Kalau sihir, yang batal kira-kira apanya? Tauhidnya. Kenapa, Pak? Apa hubungannya sihir sama tauhid? Sihir itu selalu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain, Pak? Kalau yang lain kan kayak misalnya yang trik-trik begitu, sihir nggak tuh? Kalau dia pakai jin. Kalau nggak pakai jin berarti bukan sihir. Masya Allah. Untuk Bapak, ini Pak, tafadhol Pak. Nih, tolong diambilin anaknya. Hadiah buat bapaknya. Jadi sihir kalau secara istilah atau secara bahasa dulu adalah ma khufiya bihi sababuh. Segala sesuatu yang khufiya, samar dia. Samar sebabnya. Maka segala sesuatu yang samar sebabnya, itu sebutannya sihir. Maka ini akar bahasa yang sama. Makanya kalau lagi bulan puasa itu sebelum azan subuh namanya waktu sahur. Kenapa? Kagak kelihatan kalau orang keluar rumah. Samar. Waktu sahur. Nah, segala sesuatu yang samar sebabnya, maka dia itu adalah sihir. Ini secara istilah. Adapun secara yang dimaukan oleh syariat, maka yang sebabnya ini walaupun nggak ketahuan, tapi syariat udah kasih tahu kita, yaitu sihir yang berupa adanya kesyirikan. Adanya kesyirikan. Makanya kata Rasul alaihi salatu wassalam, man sahara faqad asyrak. Barang siapa yang berbuat sihir, sungguh dia telah berbuat syirik. Dalam hadis yang lain kata Rasul alaihi salatu wassalam, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 penghancur. Maka kata para sahabat, qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Apaan aja itu 7 penghancur? Yang pertama kata Rasul alaihi salatu wassalam, syirkun billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah as-sihr. Jadi sihir langsung datang. Makanya kata Ibnu Baz rahimahullahu taala, karena sihir merupakan min jumlatis syirk. Merupakan bagian dari kesyirikan, contoh kesyirikan. Sehingga dahulu kalau misalnya ada orang, sebagian ulama bilang kalau sihir maka itu adalah segala sesuatu yang dapatnya itu karena adanya perantara kesyirikan. Mau dia pokoknya kesyirikan, barulah itu jin-jinnya itu, syayatinnya itu mau bantu dia. Mau bantu dia. Nah, nanti yang kedua gitu. Tanpa kesyirikan. Nah, yang tanpa kesyirikan ini merupakan perluasan dari segi bahasa. Perluasan dari segi bahasa. Kayak contoh misalnya sulap atau trik-trik yang kecepatan tangan apa segala macam. Zaman sekarang ya disebutnya sihir juga oleh para ulama, dikelompokkan sebagai sihir. Tetapi itu sihir dari perluasan bahasa. Dari perluasan bahasa. Adapun yang secara betul-betul istilah syariat yang pada asalnya, karena yang ini juga istilah syariat sekarang, tapi pada asalnya yang dimaukan itu sihir itu adalah adanya kesyirikan. Adanya kesyirikan. Sehingga batal keislamannya itu adalah dari segi tauhidnya. Dari segi tauhidnya. Dia mungkin menyembelih. Makanya kalau orang misalnya mau dapetin sihir-sihir yang dalam tanda kutip yang canggih, itu pasti ada ritualnya. Ada ritualnya. Nyembelih ayam cemani lah, bertapa di kali lah, di goa lah, atau nyembelih kebo kah, nanam apalah, berikan sesajen kah, sampai yang kayak gini baru tuh
sihirnya datang ke dia. Baru bisa dia nyihir dengan bantuan jin-jinnya. Karena jin-jin ini dia nggak mau bantu si orang yang mau nyari sihir ini kecuali dengan adanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama bilang bukan cuma kesyirikan tapi kekufuran juga bisa. Contohnya misalnya mengencingi mushaf waliyadzubillah. Maka yang seperti ini sihir juga bisa datang. Atau enggak misalnya disuruh bertapa di kali seharian. Kenapa? Biar enggak sholat. Biar enggak sholat. Gitu. Jadi jangan dikira kalau bertapa seharian itu bagus, enggak. Sholatnya bagaimana? Gitu. Kan enggak ada kesyirikan. Iya, kesyirikan enggak ada, tapi sholat ditinggalin sama dia. Ditinggalin sama dia. Maka baik kesyirikan maupun kekufuran yang sifatnya itu akbar, barulah sihir-sihir yang dalam tanda kutip canggih ini datang. Nah, inilah dia yang batal keislamannya. Adapun yang bukan dari sini, maka enggak batal. Oleh karena itu, ana ingin menyinggung bagaimana kalau misalnya kita akidahnya itu kuat, akidahnya kuat. Kalau kita bilang, ada orang yang bilang sihir itu membatalkan keislaman. Kita udah pasti pikir kalau batal keislamannya pasti ujung-ujungnya ke sini. Dia udah nggak pikir-pikir yang lain. Enggak, kalau nggak tauhidnya, ingkiyatnya atau baroahnya. Dia langsung pikir, langsung nyambung. Nanti kalau misalnya dia baca, oh sihir itu adalah yang adanya perantara dengan peribadahan kepada selain Allah. Oh, bener kan? Dia langsung kayak gitu. Karena nyambung, kenapa? Dasarnya itu udah kuat. Nanti kalau misalnya dia baca, dan ini nyata gitu. Sebagian para ulama bilang, sahir, tukang sihir itu nggak semuanya kafir. Tukang sihir itu nggak semuanya kafir. Orang yang kalau akidahnya kuat, punya dia konsepnya, dia langsung tahu, oh konteksnya di sini. Langsung. Dia nggak keder gitu sama agamanya. Gimana sih si fulan bilang kafir ini enggak? Gimana sih ini diudzur ini enggak? Gimana sih kok beda-beda segala macam? Enggak, dia langsung tahu konteksnya. Ketika Allah bilang nggak semua sihir itu tukang sihir itu kafir. Dia bilang, oh iya, emang nggak semuanya. Kalau yang di sini, jelas kafir. Tapi kalau yang di sini, oh enggak, ini cuma dosa besar biasa. Nggak pakai cuma, dosa besar yang besar. Tapi nggak nyampai derajat ke kekufuran. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika membahas tentang sihir itu dirinci. Kalau emang sihirnya itu ada kesyirikan, kekufuran, maka tukang sihirnya itu kafir. Tapi kalau yang kurang dari situ, maka dia di bawahnya. Maka yang kayak begini konsep agama, konsep din kita, kalau kuat apapun nanti yang kita baca, memahaminya lebih mudah, menempatkan kalam ulama juga sesuai dengan konteksnya. Jadi bukan cuma kila wa qola, katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu, tapi konsepnya nggak punya. Kalau punya konsepnya, fulan ngomong apa, kita tahu konteksnya bagaimana, memahaminya kayak gimana, pembingkaiannya yang baik juga seperti apa. Jadi gambaran permisalan tentang sihir, ada yang jenis dua, ada yang melalui perantara kesyirikan, ada yang tidak dengan perantara kesyirikan atau kekufuran akbar. Jenis-jenis sihir sebagaimana tadi sudah disebutkan, yang dimaksudkan oleh penulis di sini yang membatalkan keislamannya itu adalah yang pakai perantara kesyirikan, apapun namanya. Kebetulan di sini namanya sorf sama atof. Nanti kalau udah ganti namanya, ya kan, nggak ada urusan. Nama boleh ganti selama hakikatnya itu adalah ada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah sihir yang membatalkan keislamannya. Alasan yang membatalkan keislaman kita udah bahas. Berarti batalnya dari segi tauhidnya. Perkataan ulama sebagai pendukung pemahaman, yaitu ana bawakan kalamnya, atau enggak antum bisa merujuk kepada, karena rada panjang, merujuk kepada penjelasannya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam At-Taisir Al-Azizil Hamid. Masuk kepada pembatal ke-8. Ini kalau itu jamnya benar ya Pak? Benar jamnya ya? Benar kan? Oke, mudah-mudahan hatam kita malam ini. Semoga dimudahkan. Pembatal yang ke-8. Qala al-musannifu rahimahullahu taala ats-tsamin
mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Kedelapan, membela orang-orang musyrik dan menolong mereka melawan kaum muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kamu yang bertawalli kepada mereka, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Pembatal yang ke-8 itu adalah mudhaharatul musyrikin, yaitu membela. Siapa yang dibela? Yang dibela itu musyrikin. Membela musyrikin dalam perkara apa? Perkara dunia, perkara atau siapa yang lawannya nih siapa? Dibela untuk lawan siapa? Lawannya alal muslimin. Maka yang seperti ini batal Islamnya. Masa sih Ustaz? Masa sih? Kagak boleh gitu. Habis musliminnya yang songong Ustaz. Gimana tuh? Gak boleh kita nih, musliminnya ini yang tukang begal. Yang dibegal ini orang kompleks saya. Kebetulan dia orang musyrik gitu. Karena dia yang begal itu muslimin, ya saya bela dia. Lawan siapa? Ya lawan si muslimin, si begal itu. Batal Islamnya. Itu kan membela kaum musyrikin atas kaum muslimin. Gitu. Kafar, batal Islamnya. Pertanyaan dulu. Ini kira-kira batalnya dari segi mana? Dari segi baro'ah, barakallahu fiik. Jadi kita udah sama-sama tahu baro'ah itu adalah dua wadah yang terpisah. Islam ini non-Islam. Pemeluknya disebut Muslim, yang di sini berarti non-Muslim. Emang kenapa sih harus pakai terpisah? Kenapa sih pakai pisah-pisah wadah tuh gara-gara apaan? Pisah-pisah wadah yang seperti ini karena adanya cinta dan benci. Ada cinta dan benci. Karena kita cinta Islam, gimana pun itu orangnya, ya tetap aja dia tetap wadah kita. Tapi zalim, ya walaupun zalim tapi dia tetap muslimin. Aneh nggak setuju sama kezalimannya. Kezalimannya harus kita tindak. Tetapi kalau antum tanya kepada ana, mana yang ana lebih sayang? Ana tetap lebih sayang si muslimin. Ana lebih sayang sama muslimin. Si non muslim, ya kan, dia nggak zalim, Ustaz. Adil. Ya kan, muamalahnya segala macam. Ya tapi afwan. Dia itu akidahnya itu. Karena saking bencinya kita sama akidahnya, ya kita tetapkan dia di dalam wadah yang berbeda. Nah, beda wadah yang seperti ini melahirkan amalan. Amalan. Di antara amalan-amalan ada yang bisa bikin anggotanya ini nyebrang. Ada yang misalnya dari sini melakukan sebuah amalan, dia nyebrang ke wadah yang di sini. Ada juga yang dari sini melakukan amalan, dia nyebrang ke sini. Bisa. Sebagaimana kita tahu, orang misalnya kasih di sini wadahnya berbeda, tapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, pindah nggak wadahnya? Pindah. Nah, di antara amalan-amalan ini, nah ini dia nih, cinta dan benci. Nah, sehingga cinta dan benci kita harus tahu bahwa jenisnya itu ada yang cintanya itu umum dia. Umum mencakup apa?
mencakup permasalahan dunia dan juga agama. Mencakup permasalahan dunia dan juga agama. Ini namanya mualah. Bahasa Indonesianya mualat. Tahu deh KBBI atau bukan? Tapi mualat. Cinta umum mencakup perkara dunia atau agama. Tetapi kalau udah dalam perkara agama doang, nggak ada dunianya sama sekali, inilah yang namanya tawalli. Tawalli. Kalau udah perkara agama, nyebrang dia. Kayak misalnya yang di sini. Terus dia bilang, kayaknya Nasoro juga bagus deh. Bagus juga ajarannya. Nyebrang. Ya kan? Cinta dia. Tapi masalah apa? Masalah agamanya yang dia cinta. Agamanya yang dia cinta. Nah, mudhaharatul musyrikin, membela kaum musyrikin melawan kaum muslimin yang batal keislamannya, itu adalah membela dalam segi agama. Dalam segi agama. Kayak contohnya misalnya kaum muslimin lagi berjihad lawan kaum musyrikin. Dia bukannya berada di shaf yang di sini, dia tapi shafnya di balik sini. Sedangkan jihadnya bukan masalah jihad bela tanah air, enggak. Jihadnya itu bela agama. Gitu. Meninggikan kalimat Allah, menegakkan tauhid di bumi Allah. Saat itu dia ada di saf yang seberang. Sedangkan dia bukan orang yang terpaksa, dia emang milih untuk di situ nyebrang. Ini dia membela musyrikin atas kaum muslimin. Baik, jadi bukan dalam permasalahan dunia. Kalau masalah dunia dibegal, terus kita bela si musyrik, kenapa? Habis si muslimnya yang begal. Si musyrik ini warga komplek kita. Terus kita bilang, wah itu orang harus ditindak. Harus ditindak, nggak masuk. Nggak masuk yang kayak gini. Nggak masuk yang seperti ini. Jadi kita harus paham bahwa yang di sini yang dimaksud dengan membela musyrikin melawan kaum muslimin itu dalam permasalahan agama. Kalau permasalahan dunia nggak termasuk. Tapi boleh nggak, Ustaz? Boleh nggak sih sebenarnya kita misalnya cinta gitu sama kaum musyrikin karena perkara dunia? Ini juga keharaman. Artinya mualah kepada kaum musyrikin karena segi dunia itu haram. Tapi kita nggak bisa bilang, antum demen banget sama Cristiano Ronaldo, mudhaharatul musyrikin. Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Salah konteks. Paham ya? Kenapa? Karena orang yang demen sama Cristiano Ronaldo, dia demen sama main bolanya, entertainment buat dia, masalah dunia. Dunia. Kalau dia demen sama agamanya Cristiano Ronaldo, nyebrang dia. Baik. Jadi gambaran permasalahan tentang pembatal ke-8 jelas. Dan ada yang namanya mualah, yaitu cinta secara umum, baik dari segi dunia ataupun dari segi agama. Ini namanya mualah. Ada juga yang namanya tawalli. Kalau tawalli ini udah pasti seginya, backgroundnya itu pendorongnya faktor agama. Kalau yang tawalli maka ini adalah kufur akbar. Dan tawalli bentuknya bisa macam-macam. Ya bisa misalnya kayak gini, ada jihadnya itu atas agama ya, bukan bela tanah air nggak masuk, gitu, atas agama gitu. Yang di sini ngangkat bendera tauhid, yang di sana ngangkat bendera kesyirikan. Dia berada di saf di sana. Nah, ini batal Islamnya. Ataupun dari segi bagaimana menggembosi kaum muslimin. Ya kan, supaya kaum muslimin syiar-syiarnya itu makin redup, agamanya itu makin gak kelihatan. Supaya yang namanya muslimin makin lama makin mirip sama musyrikin, sehingga dia tunjuklah, antum aja dia yang naik deh. Atur nih kaum muslimin. Dengan kebijakan apapun. Yang sama-sama dia orang tahu nih, orang kalau bikin kebijakan pasti menentang Islam.
Azan nggak boleh. Awas kalau sholat 5 waktu di masjid. Awas kalau yang kayak gini. Ini bisa masuk tawalli. Kenapa? Karena masuknya itu adalah faktor agama. Faktor agama. Tetapi kalau misalnya dia dunia, maka yang dunia ini juga haram. Gak pantas dia mengangkat seseorang kafir musyrik untuk ngurusin urusannya kaum muslimin. Kafir musyrik urusin kaumnya sendirilah. Jangan urusin kaum kita gitu. Yang seperti ini, walaupun misalnya pendorongnya itu cuma dunia, maka dia masuk dalam keharaman. Tapi kalau udah nyampe agama, nah itu adalah masalah tawalli. Alasan yang membatalkan keislaman jelas. Kenapa? Karena barang siapa yang bertawalli kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu minhum. Kamu sesungguhnya dia udah nyebrang. Bahasa kitanya, sesungguhnya dia udah nyebrang. Bahasa Al-Qur'annya, sesungguhnya dia itu termasuk dari golongan mereka, Tinggal perkataan ulama untuk mendukung pemahaman. Ana bawakan perkataan Syekh Abdul Latif dalam Ad-Durar, di mana kata beliau rahimahullahu taala, aslul muwalah al-hub. Pondasi dari mualah, dari masalah cinta itu adalah al-hub. Mualah yang kayak gitu, pondasinya itu adalah rasa cinta. Wa al-aslul mu'adat, adapun aslul mu'adat, asal dari mu'adat, permusuhan, dari baro'ah, itu adalah al-bughd, yaitu benci. Wa yansha'u anhuma a'malul qulub wal jawarih. Dari rasa benci dan cinta ini itu akan timbul nanti amalan-amalan, baik amalan hati ataupun amalan jawarih. Kayak contohnya misalnya kita mau belanjanya di Asofmart dibandingkan di Indomart. Itu mualah kepada sesama kaum muslimin. Tapi harganya lebih mahal. Bukan masalah lebih mahal 500 atau 1000, Pak. Tapi ini muslimin. Itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak mau, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau mau nambah pahala, belanja sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin jual, misalnya jualan mobil. Beda 2,5 juta sama yang musyrik. Ambil yang muslimin 2,5 juta. Lebih mahal, Ustaz, tapi gini. Mualatul muslimin. Itu mualah dari sesama kaum muslimin. Ibadah. Itu ibadah. Amalan jawarih. Dan ucapan yang kedua dari Abdul Latif juga dari Ad-Durar, yaitu di mana mualah itu terbagi menjadi 2. Awalan mualatul mutlaqah, mualah secara keseluruhan. Mualah secara keseluruhan atau terhitung secara keseluruhan, wahia kufrun sharih, dan ini adalah kufur yang jelas, yang terang. Wahia bihadhihi sifah muradifatul li ma'na tawalli. Yang seperti ini, kata lainnya atau sinonimnya itu adalah tawalli. Wa ala dzalika tuhmalu al-adillatul waridah fin nahyi syadid anil muwalatil kuffar. Maka biasanya, kata Syekh Abdul Latif, dalil-dalil di dalam Al-Qur'an yang melarang tentang muwalatul musyrikin, itu maksudnya itu adalah tawalli. Itu maksudnya adalah tawalli. Tsaniyan, yang kedua dari jenis mualah itu adalah muwalatul khassah, mualah yang secara khusus, lebih terinci, yaitu muwalatul kuffar li gharadid dunyawi. Karena untuk ada kepentingan atau hajat duniawi. Maka yang seperti ini ma'a salamatil i'tiqad, selama akidahnya selamat, maka dia enggak kufur. Dia tidak kufur. Tayyib, maka dengan ini mudah-mudahan jelas dari pembatal yang ke-8. Jadi kalau misalnya nih ya, ada orang atau ulama gitu yang bilang mualah kepada kaum musyrik adalah kufur akbar, keluar dari agama. Al-Furuq nih. Mualah mana yang dimaksud? Tawalli. Gitu. Pokoknya kalau misalnya dalam cinta dan benci terus dia bawa-bawa kufur akbar atau hakikat syahadat,
inilah konsekuensi syahadat, itu maksudnya adalah masalah tawalli. Jadi kita harus tahu istilah. Kadang ada ulama yang bilang mualah kepada kaum musyrikin kufur akbar, dimutlakin begitu aja. Sebagian ulama yang bilang, oh enggak, mualah kaum musyrikin enggak kufur akbar, cuma haram. Jangan bingung. Jangan bingung gitu. Kita tahu tinggal konteksnya itu maksudnya antara ulama yang A dengan ulama yang B. Jangan tiba-tiba gimana sih ini bilang kufur, ini bilang enggak, ini bilang ini. Enggak gitu cara beragama seorang muslim itu. Agamanya satu dan ini merupakan masalah yang pondasi, enggak mungkin beda gitu. Sehingga kalau yang dibilang sana haram, yang di sini bilang kufur akbar, oh maksud antum mualah khosoh, maksud yang sini adalah tawalli. Seperti itu. Nah, tafadhal. Antum udah banyak jawab, Masya Allah. Yastahiq, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masuk pembatal ke-9. Qala rahimahullah ta'ala at-tasi'u man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Ke-9, barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh untuk tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir. Ditambahin di situ, kayaknya ana lupa nulis. Sebagaimana Khadir tidak mengikuti Nabi Musa. Sebagaimana, jadi contohnya begitu. Sebagaimana Khadir tidak mengikuti Nabi Musa. Jadi masalah tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gambaran permasalahannya, antum nggak mau ikut, kenapa? Yang nggak mau diikutin apaan? Ada yang masalahnya itu cuma sebagian, atau ya juz'i gitu bahasa Arabnya gitu kan, sebagian. Kayak contoh misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kalau setelah sholat, ya kan, baca istighfar, beristighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam sampai seterusnya, diajarin zikir-zikir setelah sholat. Waridah, alhamdulillah riwayatnya. Tiba-tiba ada orang yang bilang, ana tahu yang lebih afdol. Ana pernah sholat di masjid gitu, dia habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia baca alam nasyrah laka sadrak. Dia baca alam nasyrah laka sadrak, dia baca zikir-zikir yang lain. Allahumma antas salamnya dia sama sekali nggak baca. Allahumma antas salamnya sampai ayat kursinya, ini nggak dibaca sama sekali. Ketika dia membuat syariat yang baru seperti itu atau yang disebut sebagai bid'ah yang memang disetujui kebid'ahannya, maka pada dasarnya dia udah tidak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara sebagian. Daling seperti ini nggak keluar dari Islam, tidak keluar dari Islam. Tapi ada yang misalnya tidak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara esensinya, sebagaimana di sini. Di sini kata penulis rahimahullah taala, barang siapa yang berkeyakinan ada orang gitu, orang itu boleh secara esensi tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang seperti ini batal Islamnya. Kenapa? Kayak Nabi Khadir kepada Nabi Musa gitu kan. Nabi Musa bawa syariat A, Nabi Khadir bawa syariat B. Ini udah beda gitu. Dia bilang, Nabi Khadir aja bisa. Ya itu Nabi Khadir, tapi kalau Nabi Muhammad SAW udah nggak ada yang kayak gini lagi. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh manusia. Kalau Nabi Musa iya kepada kaumnya Bani Israel. Bani Israel. Nabi Khadir sama kepada kaumnya. Tapi Nabi Muhammad SAW seluruh, baik manusia maupun jinnya. Jadi kalau misalnya dia bilang ada orang, kalau dia si fulan mah udah nggak wajib sholat. Maksud antum gimana? Enggak, dia udah nyampe tingkatan tertentu, tingkatan ma'rifah. Kalau udah nyampe tingkatan ma'rifat, ini sholat udah nggak wajib lagi buat dia. Emang boleh kayak gitu? Boleh. Ini yang dimaksud.
Yang maksud. Orang yang berkeyakinan orang lain itu boleh, itu aja batal Islamnya, apalagi yang lakuin. Yang lakuin. Nah, inilah pembatal yang ke-9. Pembatal yang ke-9. Pendukung alasan yang membatalkan keislaman dari segi apa, Roh? Batal Islamnya gara-gara apa nih? Jadi dari segi definisinya yang mana tuh? Tauhidnya, baroahnya, syiriknya? Yang mananya? Ingkiatnya kepada syariat. Maka barang siapa yang dia bilang emang boleh bikin syariat sendiri secara esensi, maka yang seperti ini batal Islamnya dari segi ingkiatnya kepada syariat. Perkataan ulama sebagai pendukung pemahaman, di sini ana bawakan kalamnya Syekh Fauzan hafizahullah taala. Beliau bilang, "Man lam yastajib lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi hadzal rasul fa huwa kafir." Barang siapa yang enggak mau menyambut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak mau nyambut berarti semuanya enggak ini. Enggak mau. Ataupun dia walam yattabi, dia enggak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara esensi loh, bukan cuma secara sebagian. Secara esensi fahuwa kafir, maka dia kafir, sawaun kana yahudiyan au nasraniyan au majusiyan au ayya millatin kan. Apapun agamanya, mau yang namanya Yahudi, mau namanya Nasrani, mau yang Majusi ataupun apapun agamanya, maka sama hukumnya. Pembatal ke-10. Qala rahimahullah ta'ala al-ashir al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi wa dalilu qawluhu ta'ala wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ke-10, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan tentang ayat-ayat Rabb-nya kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Apa sih maksudnya berpaling? Dan kenapa sih batal Islamnya? Al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Dari apa? Dari agama Allah. Maksudnya berpaling, ya kalau dalam bahasa kesehariannya kita itu cuek. Punya sarana, punya prasarana, punya kesempatan, punya kemampuan, tapi kalau yang namanya agama dia cuek aja. Inilah yang namanya i'rad. I'rad an dinillahi subhanahu wa ta'ala. Dia i'rad. Masa sih Ustaz? Ada teman ana tuh, dia gimana ya? Sama masalah usul fikih sama mustalahul hadis kayaknya cuek banget. Batal nggak Islamnya? Batal nggak Islamnya? Orang yang cuek sama usul fikih, dia nggak tahu warokot, nggak tahu imam-imam yang ngulus ini itu, dia nggak tahu definisi wajib, nggak tahu hukum taklif. Dia pokoknya tahu boleh enggak ini dapat pahala atau enggak, tapi dia nggak tahu usul fikihnya, Ustaz. Mustalahul hadis juga begitu, Ustaz. Kagak tahu itu riwayat marfu itu maksudnya apaan. Cuek banget. Cuek. Usul fikih kan sama mustalahul hadis bukan dari agama Allah tuh. Agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia cuek. Batal enggak Islamnya? Enggak batal. Lah terus yang dimaksud oleh Syekh di sini gimana? Kapan gitu cueknya itu bisa batal tuh orang? Kan gitu kan konsepnya, gambaran permasalahan gitu. Dibilang di sini cuek, berpaling dari agama Allah. Iya, tapi berpalingnya kayak gimana?
Itu orang berpaling dari usul fikih, berpaling dari mustalahul hadis, berpaling dari tajwid, Al-Fatihahnya ya ngepas deh. Nggak kayak orang imam-imam sih, ya ngepas. Suruh belajar tajwid kagak pernah datang-datang. Ada daurah Jazari nggak pernah datang-datang, Ustaz. Cuek banget. Apa iya yang kayak gitu batal Islamnya? Nah, terus yang kayak batalnya gimana nih? Hah? Berpaling dari yang wajib dipelajari. Masya Allah, pinter banget. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Masya Allah. Mudah-mudahan ditambah semangatnya dan ilmunya. Jadi ketika dia cuek dari apa? Dari yang fardu ain buat dia. Fardu ain buat dia. Tauhid kagak, sholat kagak, zakat enggak, saum enggak, ada duit bukannya berangkat haji dia malah berangkat ke Eropa, ke Korea, ke yang mana. Gitu. Cuek aja. Nah yang kayak begini batal Islamnya. Kenapa batal? Batalnya kenapa? Enggak melakukan kesyirikan, enggak ada kesyirikan. Terima aja gitu. Kalau dikasih tahu, oh itu Islam, iya. Terima deh. Terus batalnya dari mana? Hah? Berpaling. Ya berpaling ini dia cuek. Cuma maksudnya ini kan Islamnya ini menganggap remah, alergian, meninggalkan yang wajib. Ya hampir semuanya hampir sama. Tetapi secara global bagaimana seseorang bisa merealisasikan keislamannya kalau dia cuek? Bagaimana dia merealisasikan tauhidnya? Dia berserah diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan tauhid. Ditanya tauhid apa? Nggak tahu, aneh. Nggak tahu. Tunduk terhadap syariat siapa? Syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tahu deh. Ya terus gimana cara Islamnya dia sah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya cuek? Kalau semuanya cuek. Ah, yang disinilah yang batal Islamnya. Di sini juga ada, tadi sudah disebutkan, ada ilmu yang sifatnya itu fardu ain, ada yang fardu kifayah. Cuek sama yang fardu kifayah, kagak batal Islam. Cuek terhadap fardu kifayah, maka nggak batal Islamnya. Bisa dosa nggak, Ustaz? Bisa, tergantung. Dia kedudukannya di tengah-tengah masyarakat sebagai apa? Sebagai orang awam cuek sama usul fikih nggak dosa. Cuek sama mustalahul hadits nggak dosa. Tapi kalau dia sebagai apa? Misalnya dia sebagai pengajar, dai gitu. Mau ngajarin apa? Mau ngajarin fikih, tapi cuek sama usul fikih, dosa dia. Ngajar yang lain aja lah. Kalau kagak tahu usul fikih kan gitu aja. Antum usul fikih cuek, iya, ya jangan ngajar fikih. Ngajar yang lain. Sama tajwid cuek, ngajar yang lain, jangan ngajar ilmu tajwid. Karena kalau dia ngajar tajwid, dosa dia, nggak mempelajari yang memang dalam kedudukannya walaupun fardu kifayah, tapi dia tetap harus mempelajarinya. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang fardu ain. Bentar lagi ya, biar hatam insyaallah. Jadi gambaran permasalahan udah dibahas. Hukum menuntut ilmu dan mengamalkannya. Gitu. Jadi yang menuntut ilmu dan mengamalkannya tergantung ilmu yang apa. Kalau ilmunya yang fardu ain, ya maka dia fardu ain untuk menuntutnya, untuk mencari tahunya dan juga mengamalkannya. Alasan yang membatalkan keislaman yaitu tadi. Perkataan ulama sebagai pendukung pemahaman, biar jangan dikira bahwa ini dari kantong saya sendiri, maka kita bawa pertama dua-duanya perkataan Syekh Fauzan hafizahullah. Qala hafizahullah ta'ala, ketika menjelaskan apa sih artinya i'rad atau berpaling, ai la yahtammu bid-din, cuek sama agama. La yata'allam, dia enggak mau belajar. Walau ta'allam la ya'mal, walaupun dia udah belajar tapi malas ngamalin. Enggak mau ngamalin tauhid gitu. Tauhid dia tahu tapi dia enggak ngamalin.
Dia nggak ngamalin. Maksudnya nggak ngamalin tauhid gimana, Ustaz? Ya misalnya dia nggak mau berbaroah dari kesyirikan. Ada kesyirikan dia adem-adem aja gitu kan. Ah udah sama aja lah, kita mah di sini udah rukun-rukun aja. Itu dia nggak mau mengamalkan tauhid. Cuek dia sama agamanya. Udah sama, mau yang Islam, mau yang itu udah. Walaupun dia bukan nggak melakukan kesyirikan gitu. Tapi yang seperti itu cuek dia. Udah ngerti tapi dia nggak mau amal. Yu'ridu 'anil ilmi awalan thumma yu'ridu 'anil amal. Jadi pertama itu biasanya orang yang cuek dari ilmu. Kalau udah dari ilmu, dari amal. Dia dua-duanya cuek. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian yang berikutnya perkataan Syekh juga yang penting di sini untuk dibaca itu adalah tentang pembagian ilmu itu menjadi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Al-qismul awal, adapun yang pertama itu adalah qismu fardu ain ada kulli muslim. Yang fardu ain ala kulli muslim. Ada kulli muslim, la ahada yu'dharu bijahlihi. Enggak ada satupun yang diudur dengan kebodohannya dia di sini. Jadi kalau yang udah fardu ain, dia enggak boleh bodoh di situ. Harus cari tahu. Harus cari tahu. Kalau dia enggak tahu, salah. Dia enggak tahu, salah. Kecuali dia memang enggak punya sarana dan prasarana. Misalnya tunarunggu, ya kan? Misalnya dia tunarunggu enggak, atau bagaimana? Mungkin sekarang pun bahkan yang tunarunggu pun udah ada orang yang dai dengan bahasa isyarat. Ataupun dia tinggal di tempat-tempat yang terpencil. Yang kayak begini udah sangat-sangat sulit ditemukan. Makanya di sini kata Syekh, la ahda yu'dharu bijahlihi. Enggak ada satupun yang diuzur karena kejahilannya. Seperti apa? Seperti ma'rifatul aqidatis shahihah. Mengetahui akidah yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai apa? Ma'rifatu ahkamis shalah. Dia harus tahu nih cara salat bagaimana. Dari takbiratul ihram sampai salam. Kemudian yang selainnya dari rukun-rukun Islam. Al-qismu tsani, kemudian yang kism yang kedua, yang kelompok yang kedua itu adalah yang fardu kifayah walaisa ala kulli muslim bal ala man indahul isti'dad. Tetapi yang belajar fardu kifayah adalah yang memang kemampuan atau memang dalam kedudukan yang dia memang harus mempelajarinya. Alhamdulillah. Taib, penutup. Insyaallah. Wala farqa fi jami' hadhihi nawaqid bainal hazil wal jad wal khaif illa al mukrah wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa aktsaru ma yakunu wuqu'an fayanbaghi lil muslim ay yahdhara minha ay yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa arimi iqabihi wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada perbedaan pada semua pembatal keislaman ini. Baik yang dilakukan secara bercanda, serius, takut, kecuali orang yang dipaksa. Jadi dalam pembatal yang pertama sampai pembatal yang ke-10 cuma yang dipaksa yang kecualiin. Kalau yang jahil gimana? Syekh di sini berbicara tentang ilmu yang fardu ain di konteksnya itu perkara zahirah. Ilmu yang fardu ain. Dari pertama sampai ke-10 Ustaz, dari pertama sampai yang ke-10 itu lagi berbicara konteksnya itu adalah perkara yang masalah zahirah. Masalah yang fardu ain untuk setiap muslim itu harus tahu. Harus tahu. Enggak bicara tentang masalah samar. Permasalahan samar, apa hukum Gojek, apa hukum GoPay atau hukum muamalat kontemporer, enggak dibahas di sini. Enggak dibahas di sini. Yang dibahas di sini adalah syirik, tauhid, baroah, benci atau enggak sama syariat. Yang kayak begini, membela dalam safnya kaum musyrikin ketika jihad bersama kaum muslimin, enggak mau ngikutin Rasul secara esensinya. Ini yang lagi kita bahas. Kita enggak membahas masalah-masalah yang merupakan bagian dalam tanda kutip jelimet dari agama Islam. Sehingga yang seperti ini kalau dia enggak dipaksa, maksudnya dipaksa gimana? Dipaksa itu adalah kalau terancam nyawanya. Jadi kalau cuma dibilang awas lo, awas kalau kamu misalnya mengingkari perkara kesyirikan ini. Kalau cuma awas doang, ini bukan dipaksa. Mau ikut kesyirikan atau enggak? Kalau enggak, awas. Yang kayak gini bukan dipaksa.
Tapi kalau udah diginiin pakai celurit, nah itu dipaksa. Itu dipaksa namanya. Kalau cuma pakai verbal tanpa ada tindakan yang berarti, itu bukan dipaksa. Makanya di sini yang takut pun antum takut. Bela agama takut, subhanallah. Yang bela agama takut gitu sampai membatalkan keislamannya, dia jual hanya karena ketakutannya, batal, nggak kena di sini. Nggak dapat alasannya. Kecuali kalau dipaksa. Dipaksa itu gimana batasannya? Itu tadi. Ada tindakan-tindakan yang resikonya itu besar. Seperti kehilangan nyawanya dia atau nyawa anaknya atau nyawa istrinya atau seluruh hartanya digasak habis, maka inilah yang namanya dipaksa. Dan semuanya termasuk bahaya yang besar dan yang paling banyak terjadi. Sehingga ke-10 ini bukan cuma pembatasan, tetapi karena paling banyak terjadinya di tengah masyarakat pada zaman Syekh rahimahullah ta'ala. Seorang muslim harus berhati-hati dan khawatir atas dirinya dan terjatuh pada pembatal keislaman ini. Hendaknya setiap dari kita dan ana juga termasuk, gak boleh ada yang merasa aman. Tenang aja udah belajar nawaqidul Islam insya Allah gak jatuh. Enggak, justru kita paling khawatir. Jangan-jangan ntar ana jatuh gimana? Jangan-jangan kalau kayak begini gimana? Jangan-jangan yang paling mudah ini jatuh itu adalah imannya kita sebelum yang lain. Nah ini terutama. Kita khawatir bagi diri kita sendiri. Dari terjatuh kepada pembatal-pembatal keislaman. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang menyebabkan murkanya dan kepedihan siksanya. Poin-poin penting, gambaran permasalahan dalam keadaan seorang tatkala melakukan pembatal keislaman, kita udah bahas. Pembatal 1 sampai pembatal ke-10, maka yang dikecualikan itu cuma yang dipaksa. Dipaksa itu kayak tadi udah disebutkan gambarannya. Pembagian permasalahan agama antara zahirah dan khafiyah. Anda baca sedikit aja. Masalah zahirah dan khafiyah. Gimana sih Ustaz biar tahu mana yang zahirah, mana yang khafiyah. Ini Anda ambil dari dhawabitnya Syekh Abul Ula dengan rekomendasi Al-Fauzan di depannya. Dia bilang, hafizahullah ta'ala, dhawabitu masaili al-zahirah. Masalah yang zahirah itu yang terang itu kayak gimana sih? Yang pertama, annaha masailu ma'lumah minad din bid darurah. Yang diketahui secara darurat itu merupakan bagian dari agamanya kaum muslimin. Yu'lamul khassah wal ammah. Baik yang ulama ataupun yang awam tahu apa itu tauhid, tahu apa itu syirik, tahu apa itu hukum salat 5 waktu, tahu apa itu zakat, siam, haji, niqab, jilbab, apalagi yang seperti itulah. Tahu sedekah. Maka yang orang awamnya sama yang ulamanya tahu, itu perkara zahirah. Atau yang kedua, barometernya, annaha masail ijma'iyah. Masalahnya adalah masalah yang ijma'. Masalah yang ijma'. Ad-dalilu fiha muhkam. Dalilnya itu muhkam. La tadkhulu alaihi syubhah. Yang dalilnya itu enggak masuk syubhat. Au ta'wil, atau enggak masuk ta'wil. Kayak misalnya ada orang mau ta'wil, salat itu 3 waktu, kita terima. Enggak akan kita terima salat itu 3 waktu. Atau dia bilang salat itu sekarang 7 waktu. Ta'wilnya begini, syubhatnya begini. Enggak ada urusan. Ada apa? Misalnya salat 5 waktu jadi 3 atau jadi 4. Ini masalah yang tidak menerima syubhat. Begitu juga dengan tauhid uluhiyah. Enggak menerima syubhat. Yang ketiga barometernya, annaha masailu jaliyatun zahiratun yatanaqaduhal muslimun awamuhum an khawasihim. Orang-orang ini merupakan orang-orang tahu. Yang orang awamnya ngomong. Artinya kalau orang awam ngomong agama, topiknya itu. Gak mungkin orang awam ngomongin topik agama itu masalah usul fikih. Tadi kemarin permasalahan warokot jelimet banget. Gak bakal ketemu. Yang ketemu adalah si fulan habis murtad tuh artis tuh. Cakep-cakep murtad. Gimana tuh? Kan gini obrolan orang awam. Pindah agama dia. Gitu. Si fulan udah jarang sholat. Si fulan kok kemarin jilbabnya panjang sekarang makin pendek. Yang kayak begini. Yang seperti ini merupakan masail zahirah.
Adapun yang masail khafiyah atau yang samar, yang pertama barometernya itu adalah masailu ghairu ma'lumatin minad din bid-darurah li khafaiha. Yang bukan obrolannya kaum muslimin. Gope, hukum gope, diskon dalam GoPay, diskon dalam Gojek, muamalah kontemporer, usul fikih, mustalahul hadis, matan al-Jazari. Nah, ini bukan. Yang kedua, masailu waqa'a fiha niza'. Yang masalah memang khilaf. Memang khilaf. Antara siapa? Baina ahli sunnah wa ghairihim. Seperti permasalahan asma wa sifat. Permasalahan asma wa sifat. Bukan obrolan orang awam itu. Permasalahan asma wa sifat. Misalnya kita bilang Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi. Orang awam nggak tahu tingginya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup 3 hal. Ya kan, uluwul sya'an, uluwul qadar, sama uluwul dzat. Apaan tuh Ustaz? Yang kayak begini khafiyah. Khafiyah gitu. Ya kan? Walaupun ada sebagian ulama yang bilang ini perkara zahirah tentang uluwul dzatnya. Gitu. Ala kulli hal. Yang ketiga, masailu khafiyah la tudraku bi mujarradin nadhari ila dalil. Yang kalau baca dalilnya otak kayak rada muter. Beda sama yang zahirah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Wa aqimis shalah. Tegakkanlah salat. Orang tinggal baca aja, enggak pakai muter otak. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Oke. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Oh iya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada yang kayak begini nggak usah pakai putar otak gitu. Tapi kalau misalnya udah yang dibaca sekali, apaan? Gimana? Nah, yang seperti ini adalah khafiyah. Penghalang-penghalang kekafiran. Penghalang-penghalang kekafiran ada nggak Ustaz? Ada. Termasuk apa? Termasuk jahil, termasuk adanya syubhat. Termasuk jahil, termasuk adanya syubhat. Itu penghalang kekafiran, tapi konteksnya di masalah yang fardu kifayah atau di masalah yang khafiyah. Kenapa? Karena mau yang jahil maupun syubhat di masalah yang zahirah atau fardu ain udah salah konteks. Sudah salah konteks. Ya gimana mau jahil, orang wajib kok untuk diketahui, dia malah nggak tahu. Gitu. Dibilang wajib dia nggak tahu, ya salah dong, salah. Tadi penulis bilang masalah yang tidak menerima syubhat, tapi dia bilang saya punya syubhat, salah. Gak bisa orang bilang punya syubhat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi yang baru. Dia bilang, tapi ini syubhat, nggak ada syubhat antum Ahmadiyah, kan begitu. Taib. Alasan mengapa penulis hanya memasukkan satu penghalang dan perkataannya, satu lagi al-furq. Kenapa nih nomor 4? Apa alasan penulis hanya memasukkan satu penghalang dengan perkataannya kecuali orang yang dipaksa? Kenapa? Kenapa? Kira-kira kenapa ya? Kok penulis bilangnya cuma yang dipaksa? Jangan antum lagi lah. Yang lain. Nggak ada. Ya khair, antum tapi nggak dapat buku nggak apa-apa ya? Apa? Zahirah, iya. Kenapa yang dimaksudkan di sini cuma dipaksa? Karena dari pembatal yang ke-1 sampai pembatal yang ke-10 penulis berbicara dalam konteks yang zahirah, yang tidak menerima kejahilan, yang tidak menerima takwil, yang tidak menerima syubhat. Ini perkara yang jelas. Kecuali dipaksa, cuma ini aja yang mendapatkan uzur. Maka penutup, hendaklah mudah-mudahan yang disampaikan ini adalah bermanfaat, dan yang paling pentingnya kita adalah khawatirkan terhadap diri kita sendiri sebelum orang lain, yang mana dengan ini mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita hidup di atas Islam dan juga wafat di atas Islam dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama barisan kaum muslimin. Hada wallahu a'lam bis-shawab.